Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Windy Jubilianus Tumorang, saya dari kelas 11 IIS 2. Di sini saya akan menerangkan dari cita-cita Persatuan Federasi dan Front Sawah Matang. Dalam rangka merealisasikan cita-cita atau perwujudan cita-cita persatuan, masyarakat Indonesia, terutama Insinyur Soekarno, sebagai Presiden pertama Indonesia, membentuk suatu wadah persatuan dengan menggabungkan tiga aliran yaitu nasionalisme, Islam, dan juga Marxisme. Sehingga merupakan kekuatan moral dan juga nasionalisme yang sangat kukuh. Pada poin pertama yaitu nasionalisme, kita bisa mengetahui bahwa keselarasan budaya dan juga wilayah dapat ditemukan dalam nasionalisme. Dalam Islam, di sini akan membahas tentang sistem keagamaan. Dan yang ketiga, Marxisme. Marxisme dapat kita temui beberapa hal atau poin penting yang akan kita pahami. Di sini akan kita terangkan atau kita bisa mengetahui tentang sosial, ekonomi, dan juga politik. Pada Marxisme juga dapat dua material, yaitu dapat kita temui dua materialisme. Yang pertama, materialisme dialektis dan juga historis. Untuk menghadapi suatu perbedaan atau diskriminasi, yaitu diskriminasi kulit putih yang merasa superior, Insinyur Soekarno mendesak sebuah organisasi untuk membentuk sebuah federasi yang merupakan sekaligus Front Sawah Matang. Dalam hal ini, federasi harus mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia dengan berbagai orientasi dan aliran yang beragam. Maksudnya di sini, pada orientasi dan aliran yang beragam, di sini Insinyur Soekarno harus mampu memperkenalkan apa saja yang akan ditekuni dalam orientasi atau beberapa hal penting yang akan dilanjutkan dalam mewujudkan cita-cita persatuan, yaitu dari berbagai aliran. Nah, dalam inilah sebuah federasi yang akan diciptakan dalam untuk mewujudkan cita-cita persatuan. Di sini juga dilakukan beberapa pertemuan dalam membahas ide-ide federasi atau persatuan yang akan didiskusikan dalam rapat tersebut. Rapat tersebut diadakan di Bandung tepat tanggal 17-18 Desember 1927. Dalam rapat ini menghadirkan Budi Utomo, PNI, PSI, PPKI, dan beberapa organisasi pemuda seperti Sumateranan Bond, Kaum Betawi, Pasudan, dan lain-lainnya. Dalam federasi ini diberi nama dengan PPPKI, Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Adapun beberapa tujuan dari PPPKI yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencegah perselisihan atau antar partai dalam politik, menyatukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan untuk mempersatukan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu mengembangkan beberapa lambang, yaitu sebagai Persatuan Kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya seperti Sang Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, dan Bahasa Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri, beberapa pemuda juga bangkit meskipun dalam loyalitas kemerdekaan. Loyalitas kemerdekaan tersebut yaitu loyalitas seperti kedaerahan. Maksudnya di sini di mana loyalitas atau perjuangan itu masih bersifat kedaerahan. Dengan berkembangnya Jong Java mendorong munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah dengan misalnya Jong Sumateranan Bond yang berdiri pada Desember 1917 yang tepat pada tanggal 9. Tujuannya yaitu dalam mempererat tali persaudaraan dan mempererat tali persatuan dari pelajar antar Sumatera. Kemudian muncul lagi yaitu seperti Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Borneo, dan beberapa Jong lainnya. Pada tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan organisasi yang menghadirkan beberapa perwakilan dari beberapa Jong tersebut, seperti Jong Java, Minahasa,
Celebes, Sumatera Bon, dan lain-lainnya. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang Kongres Pemuda. Dalam pertemuan tersebut dibentuk suatu komite yang dipimpin oleh Fabrani. Tujuan dari perkumpulannya yaitu tujuan dari kongres yaitu untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral yang dimana keberadaan badan sentral tersebut dimaksudkan untuk menetapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Nah, maksudnya adalah dibentuknya pun Kongres Pemuda itu, yaitu tujuannya tetap satu, yaitu untuk mempererat persaudaraan dan mempererat perkumpulan atau persatuan antara pemuda kebangsaan. Akhir atau kesimpulan dari Kongres Pemuda itu yaitu untuk menerima cita-cita persatuan Indonesia yang akan diakui oleh Kongres Pemuda. Tindak lanjut dari Kongres Pemuda 1 adalah pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan oleh Jong Java, Jong Sumatera Bon, dan Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Batak, Sekar Rukun, Verenigde voor Studeren dan Komite Kongres Pemuda 1. Namun pertemuan tersebut belum membawa hasil yang berarti. Dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan beberapa atau suatu yang berarti, dan selanjutnya dibentuk sebuah organisasi baru yaitu Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia, Persatuan Pemuda Indonesia, yang menanamkan cita-cita persatuan Indonesia yang kelak akan ditanamkan kepada masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan.